Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Pisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di program Sasana Sastra ya. Nah, untuk hari ini Pisanak saya akan membahas tentang pohon beringin ya. Pohon beringin yang selama ini mungkin dianggap atau mitosnya yang berkembang ya selama ini di Indonesia. Mungkin ketika orang tahu tentang pohon beringin itu yang muncul pertama kali di dalam benaknya itu adalah mistik, angker gitu kan. Nah, kita langsung saja ya akan membahasnya. Untuk itu, yuk siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Baik, kisah semua tentang pohon beringin ya. Atau orang-orang kadang kita memanggilnya atau mungkin juga siapa ini penggiat alam bebas kadang menyebutnya sebagai kanopi alami gitu ya. Nah, sekarang yuk kita lihat dulu secara saintifik ini sebenarnya apa pohon ini, secara ilmiah dulu ya. Jadi pohon beringin itu memiliki nama ilmiah yaitu Ficus benjamina ya. Jadi pohon ini memiliki karakteristik struktur yang kuat ya, kemudian dia memiliki daya tahan yang tinggi. Bahkan dia mampu hidup di cuaca yang ekstrim. Seperti itu. Nah, sayangnya kita yang hidup di Indonesia ya, ketika kita mengetahui pohon beringin yang besar, pohon beringin yang rindang, ya, pohon beringin yang ini apa? Banyak sekali sulur-sulur yang mulai tumbuh sulur-sulur di atasnya sampai ke bawah. Orang menganggap di dalam benak mereka ya, yang pertama kali dilihat adalah angker, mistik, seperti itu. Tempatnya makhluk gaib gitu ya. Lucu juga sebenarnya ya. Nah, tetapi dari sini kenapa? Karena memang ya mungkin pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun sekali lagi ya. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, banyak sekali info atau pengetahuan yang salah yang diterima secara turun-temurun. Seperti itu. Nah, padahal teman-teman ya semua, manfaat dari pohon beringin ini sangat banyak sekali. Di sini saya ambil 4 saja dulu ya. Yaitu yang pertama, ketika pohon beringin ini tumbuh, yang pertama itu menjadi sebuah tadi yang saya bilang yaitu kanopi alami. Ya, seseorang bisa berteduh di sana ketika dia merasa kepanasan gitu. Yang kedua, dia bisa menjadi sebagai rumah satwa. Berbagai macam burung, kemudian kelelawar, itu mereka suka tinggal di pohon beringin yang sangat rindang itu gitu loh. Nah, kemudian juga dia menjadi sarana penjaga air teman-teman gitu. Jadi pohon beringin ini mampu menjadi cadangan air tanah ya. Nah, kemudian selain itu juga dia pohon beringin ini mampu menahan erosi ya. Nah, dari manfaat ini ya rekan-rekan semua, para kisanak semua, bahwa mungkin orang-orang kita di zaman dahulu ketika ada seseorang yang ingin menebang sebuah pohon beringin ya, orang-orang tua kita dulu mungkin akan menakut-nakuti. Caranya gimana nakut-nakutinya? Nanti kalian kalau mau motong itu kualat. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin juga
kalau kalian mau memotong pohon beringin ini nanti kalian akan kesurupan misalkan ya. Pohon beringin itu jangan dipotong karena di situ ada tempatnya makhluk astral gitu ya. Yang nanti kalau kamu potong rumahnya kamu akan dicekek gitu. Nah, sebenarnya ini adalah cara-cara orang-orang tua kita di masa lalu untuk menghindarkan pemotongan pohon beringin secara brutal, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa seperti itu ya kan? Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pohon beringin mampu salah satunya menjaga cadangan air tanah. Ya. Akhirnya dari situ di suatu tempat mungkin bisa muncul di bawahnya muncul sebuah sumber yang mampu menghidupi satu desa. Dan ini manfaatnya sangat bagus sekali untuk seluruh warga desa atau sebuah tempat yang memang membutuhkan air gitu. Nah, akhirnya pandangan-pandangan yang semacam ini sampai sekarang terbawa tanpa ditanyakan lebih lanjut maksudnya. Ya kan? Karena dari perkataan ini ya, ini pohon beringin ini tempatnya makhluk astral, nanti kalau motong pohon ini akhirnya kalian akan kualat gitu ya, berdosa mungkin seperti itu ya. Nah, apa? Tapi tidak pernah ditanyakan gitu loh, maksudnya apa? Nah, akhirnya karena itu tidak ditanyakan menjadi sebuah kebiasaan yang patologis ya, yang akhirnya terbiasa. Ketika seseorang melihat saja, hanya melihat pohon beringin yang dirasa ngeri, ya karena yaitu makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu tinggalnya di situ seperti itu. Nanti kualat kamu. Nah, atau kamu nanti akan dicekek. Bahkan pohon ini karena begitu dalam pandangan orang begitu angkernya kan, katakan seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang pencinta tanaman itu menghindari pohon beringin gitu. Ngapain nanam pohon beringin? Salah satu alasannya adalah kalau kita tanam di depan rumah itu nanti akan mengundang makhluk lain yang akan nempel di situ. Ya kalau menurut saya memang makhluk lain, tapi makhluk lainnya itu bisa semut gitu ya. Bisa jangkrik gitu. Bisa burung di sana ya. Karena dia adalah salah satu manfaatnya adalah sebagai rumah satwa gitu ya. Nah, mungkin kelemahannya cuma satu kalau ditanam di depan rumah ya, di area rumah, yaitu mungkin akarnya akan mungkin bisa merusak tackle gitu ya, ubin ya. Nah, itu saja. Tetapi secara umum pohon beringin sangat bermanfaat bagi kita, bagi manusia. Nah, juga kalau kita lihat rekan-rekan semua ya, dari sisi religius, dari sisi spiritual, gitu ya, pohon beringin ya, itu adalah satu spesies, masih satu spesies dengan Ficus religiosa ya, atau dalam bahasa sehari-hari dikatakan sebagai pohon bodhi ya. Nah, pohon bodhi ini di dalam ajaran Sang Buddha, ada ajaran Buddha bahwa Siddhartha Gautama ini karena di bawah pohon ini dia mencapai sebuah pencerahan ya. Akhirnya dia menjadi Buddha ya. Nah, tentunya kalau seorang orang sebesar Sang Buddha ya, Siddhartha Gautama, dia mau duduk di bawah pohonnya, tentunya kan ada maksud ya kan. Gitu loh. Nah, kalau Sang Buddha ini tahu pohon
bodi ya, atau pohon beringin ini karena masih satu spesies, ya mungkin dia nggak akan mau gitu loh ada di bawah pohon ini gitu kan. Nah, itu secara spiritual yang dari agama Buddha. Di sini saya ambilkan 2 contoh rekan-rekan ya. Yang kedua, nah di dalam pemahaman agama Hindu sendiri, di sana di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 10 selokanya 26 dikatakan seperti ini. Aswatah sarwa wriksanam. Ya. Kalau kita artikan ya sebagai dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah Tuhan itu menunjukkan dirinya, kemahakuasaannya kepada benda-benda yang dikenal manusia ya, di Adhyaya 10 ini ya. Nah, bagaimana dengan aswatah sarwa wriksanam ya. Nah, aswatah sarwa wriksanam itu artinya adalah di antara semua pohon aku adalah beringin ya. Nah, bayangkan sendiri ya rekan-rekan, Tuhan sendiri memposisikan dirinya sebagai pohon beringin, pohon yang memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kenapa enggak pohon jati? Kenapa enggak pohon randu seperti itu ya? Tetapi kenapa yang dipilih beringin? Gitu ya. Ya, karena salah satu banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari pohon beringin itu. Dan sangat tidak mungkin ya, Tuhan akan memposisikan dirinya sebagai pohon beringin apabila pohon beringin itu memiliki atau sebagai tempat makhluk-makhluk astral ya yang kita kenal gitu ya. Saya nggak usah menyebutkan, silakan disebut sendiri gitu ya, makhluk-makhluk astral itu yang seperti apa, silakan gitu kan. Nah, itu dari pemahaman Hindu ya. Nah, kemudian yuk kita lihat satu lagi bagaimana kita hidup sebagai berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia gitu kan. Tentunya kita mengenal tentang lambang Garuda Pancasila ya. Dan lambang Garuda Pancasila ini memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 ya, yang di sana dikatakan merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia. Dan pohon beringin tentunya sebagai representasi daripada sila ketiga Persatuan Indonesia, dan tentunya ya memiliki makna bagaimana makna daripada pohon beringin sila ketiga ya kan. Jadi maknanya adalah Indonesia dengan semua rakyatnya ya, rakyatnya yang berbeda-beda ini dapat bernaung ya di bawah perlindungan atau di bawah naungan tanah air Indonesia gitu kan. Dan kemudian diartikan pula sebagai sulur-sulurnya yang ke bawah, kemudian akar-akarnya yang ke sana kemari ya, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur gitu ya. Dan sangat banyak sekali ini dilambangkan sebagai bentuk keragaman bangsa Indonesia yang kita nilai mulai dari suku, agama, dan rasnya seperti itu. Dan ini dari sini ya tentu tidak mungkin juga teman-teman para pendiri bangsa kita dahulu seperti Bung Karno akan memasukkan lambang pohon beringin ini ke dalam ideologi kita Garuda Pancasila ini kalau memang pohon beringin ini sekali lagi berisi makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk jahat ya. Tempatnya
pohon beringin ini angker, pohon beringin ini mistik, gitu. Tentunya sangat tidak mungkin sekali, gitu. Nah, dari ketiga pemahaman ini teman-teman semua ya, para Kisanak semua, yuk kita merubah persepsi kita tentang pohon beringin, gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kita ada atau mungkin ada tumbuh pohon beringin di sekitar kita, di desa Anda gitu ya, atau di kampung Anda, rawat itu gitu. Karena di sana kita ambil satu manfaatnya, dia mampu menjadi cadangan air tanah gitu. Jangan malah itu kita jadikan simbol ya yang akhirnya mensugesti diri kita sendiri bahwa pohon beringin itu tempatnya makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk itulah ya. Saya nggak mau bahas gitu. Nah, akhirnya ketika kita mampu berpikir secara ilmiah, berpikir secara spiritual ya, secara religius juga. Nah, akhirnya kita ini teman-teman ya, kita akan menjadi orang-orang yang waspada, orang-orang yang berwawasan seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang mampu menilai segala sesuatu itu menjadi hal yang positif gitu. Jadi jangan hanya menerima kita ya, gitu kan. Jangan hanya menerima sesuatu informasi yang memang mungkin ya, yang memungkinkan orang-orang tua kita pada masa itu tidak mampu menjelaskan secara ilmiah. Gitu. Jadi dengan banyaknya media sekarang ini justru akan menambah wawasan kita tentang bagaimana kita menganalisa sebuah informasi agar itu menjadi sebuah hal yang positif. Dan jangan biasakan diri kita selalu berpikir negatif ke arah makhluk astral seperti itu ya. Apalagi pohon beringin ini salah satu contohnya. Dan beberapa kali juga di video sebelumnya yaitu tentang filsafat dupa seperti itu juga. Yuk kita kembali berpikiran positif. Yuk kita menjadi orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang bijaksana, yang kita nilai segala sesuatu itu dari segi material dan spiritualnya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin melihat filsafat dupa, nanti kita tautkan di deskripsi ya. Seperti itu. Oke, Kisanak semua, demikian bahasan untuk pohon beringin dan semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.